Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan materi kita mengenai teori asam dan basa. Nah, jadi untuk perbedaan dari larutan asam, basa, dan mineral di sini secara umum, untuk larutan asam itu rasanya masam, kemudian pH-nya kurang dari 7, kemudian bersifat korosif atau di sini merusak. Jadi harus hati-hati ketika kalian misalnya praktikum menggunakan larutan yang bersifat asam. Kemudian ini kalau diuji menggunakan lakmus, dia akan menunjukkan perubahan, yaitu dari lakmus biru warnanya berubah dari biru menjadi merah. Sedangkan untuk larutan basa rasanya pahit, pH-nya lebih dari 7, sifatnya kaustik atau licin. Nah, ini contohnya adalah ketika kalian ini mencuci, misalnya menggunakan sabun cuci pakaian, itu rasanya licin ya, karena di situ ada kandungan basanya. Kemudian membirukan lakmus merah. Sedangkan untuk larutan netral pH-nya 9. Nah, kemudian ada 3 teori mengenai konsep asam basa. Yang pertama diungkapkan oleh Arrhenius. Di sini konsep asam basa sudah dikenal sejak abad 18-an, yaitu yang pertama ada ilmuwan Swiss yang bernama Svante August Arrhenius pada tahun 1884. Ini beliau mengungkapkan bahwa jika suatu larutan dilarutkan di dalam air, maka akan terurai untuk larutan asam dan basa akan terurai menjadi ion-ionnya. Nah, di sini untuk asam sendiri adalah zat yang di dalam air dapat melepaskan ion H+ atau ion hidrogen. Sedangkan untuk basa adalah zat yang di dalam air dapat melepaskan ion hidroksida atau OH-. Nah, kita lihat di sini. Ini untuk asam ketika dilarutkan di dalam air, jadi Ha dilarutkan di dalam air, maka dia akan melepaskan ion H+ dan anion sisa asam lemahnya ini terurai menjadi H+ dan anion sisa asamnya. Kemudian untuk LOH sendiri basa, ini akan terionisasi menjadi L+ dan OH- ion hidroksida. Ion H+ inilah yang menyebabkan larutan tersebut sifatnya asam. Kemudian untuk OH- sendiri ini, ion OH- inilah yang menyebabkan sifatnya menjadi basa. Nah, kemudian kalau misalnya kita dihadapkan misalnya ada HCl, kemudian ada H2SO4, kemudian ada H3PO4. Nah, ini bagaimana untuk cara mudahnya kalian dalam mengionisasi? Kita bisa menggunakan trik yaitu kali silang. Berarti di sini untuk HCl sendiri ini kan hanya jumlahnya 1, soalnya juga 1 naik ke atas H jadi H+, sementara 1 ini naik ke atas Cl jadi Cl-. Nah, berarti seperti ini. Kemudian untuk H2SO4 bagaimana? Kita tandai yang satu kesatuan. Di sini berarti untuk SO4-nya ini kan jumlahnya 1 ya. Berarti 1 naik ke atas H. Berarti jadi H+ plus SO4 2 naik ke atas SO4 jadi SO4 2-. Kita lihat di sini hanya jumlahnya 2, sementara SO4-nya jumlahnya 1. Kemudian untuk H3PO4 sama seperti tadi, kita ini tandai satu kesatuan, ini 1 ya. 1 naik ke atas H jadi H+ plus PO4, 3 naik ke atas PO4 berarti jadi PO4 3-. Ini hanya ada 3 ya. Nah, kemudian kalau misalnya kita menjumpai ada NaOH, kemudian ada CaOH 2 kali. Nah, ini untuk ionisasinya berarti di sini untuk NaOH langsung saja Na dan OH. Muatannya negatif berarti Na-nya positif. Kemudian yang ini kali silang seperti tadi, 2 naik ke atas Ca jadi Ca2 plus ini 1 naik ke atas OH berarti jadi OH-. OH-nya ada berapa? Ada 2. Nah, seperti itu.
Oke, tetapi teori ini cukup rasional. Nah, akan tetapi setelah beberapa saat, para ahli kimia itu berpendapat bahwa ion H+ itu hampir tidak bisa berdiri sendiri di dalam larutan. Nah, hal ini dikarenakan ion H+ ini dia jari-jari ionnya sangat kecil. Dan biasanya untuk ion H+ ini terikat dalam suatu molekul air sebagai ion oksonium atau H3O+. Jadi reaksi yang benar untuk senyawa asam di dalam air yaitu Ha plus H2O menjadi H3O+ plus argon. Nah, di sini kalau kita lihat asam ketika dilarutkan di dalam air, dia akan terionisasi menjadi H3O+ atau ion oksonium dan anion sisa asam. Nah, tetapi ion H3O+ ini lebih sering ditulis sebagai ion H+ sehingga penulisannya seperti itu. Jadi kembali lagi ke teori tadi ya. Oke, kemudian untuk teori asam basa Bronsted-Lowry di sini Johannes Ernst Bronsted, seorang ahli kimia dari Denmark. Nah, teori asam basa yang lebih luas ini tidak hanya terbatas pada asam basa dalam larut air. Nah, ini teorinya dikemukakan oleh Johannes N. Bronsted dan Thomas M. Lowry yang bekerja secara terpisah pada tahun 1993. Keduanya ini menyatakan bahwa reaksi asam basa ini melibatkan transfer proton atau H+. Nah, jadi asam itu adalah senyawa yang dapat memberikan proton atau H+ kepada senyawa lain atau dia disebut sebagai donor proton. Sedangkan basa adalah senyawa yang dapat menerima proton atau ion H+ dari senyawa lain atau dia dianggap sebagai akseptor proton. Nah, kita lihat di sini. Jadi kita lihat sebelum dan sesudah reaksi. Sebelum reaksi CH3COOH, setelah reaksi jadi CH3COO-. Berarti di sini kehilangan H+ ya. Berarti CH3COOH di sini kita sebut sebagai asam dan pasangannya adalah basa konjugasi. Sementara yang H2O kemudian pada akhir reaksi menjadi H3O+. Nah, berarti di sini H2O ini bertindak sebagai basa. Pasangannya adalah asam konjugasi. Nah, jadi jika suatu asam itu memberikan proton atau H+ kepada senyawa lain, berarti sisa asamnya yang sudah kehilangan H+ tadi ini berkemampuan bertindak sebagai basa atau kita sebut sebagai basa konjugasi. Sedangkan jika suatu basa itu dapat menerima proton atau H+, maka zat yang terbentuk akan berkemampuan sebagai asam atau kita sebut sebagai asam konjugasi. Jadi kita lihat keadaan sebelum dan sesudah reaksi, apakah H+-nya nambah atau berkurang. Kalau H+-nya berkurang berarti senyawa tersebut menjadi asam dan pasangannya sisa asam tadi itu akan menjadi basa konjugasi. Sedangkan kalau sebelum dan sesudah ini, sesudahnya itu nambah H+-nya, maka dia bertindak sebagai basa dan zat yang terbentuk itu kita sebut sebagai asam konjugasinya. Nah, jadi ada beberapa contoh di sini. Jadi suatu zat itu kalau menurut teori asam basa Bronsted-Lowry itu dapat bertindak sebagai asam ataupun basa. Nah, dilihat dulu reaksinya seperti apa. Nah, pada reaksi 1 dan 2 ini H2O itu dia bersifat asam maupun basa sehingga kita sebut H2O di sini sifatnya adalah amphoter atau senyawa yang bisa bertindak sebagai asam maupun basa. Nah, kita lihat di sini HCOOH asam format ini menjadi HCOO-, berarti dia kehilangan H+-nya. Maka HCOOH di sini sifatnya sebagai asam dan HCOO-nya ini sebagai basa konjugasinya. Sedangkan untuk H2O di sini jadi H3O+, berarti di sini H2O pada reaksi pertama bertindak sebagai basa dan H3O+-nya di sini sebagai asam konjugasi. Jadi di sini kita sebut ada pasangan asam dan basa konjugasi. Kemudian untuk NH3 sendiri ketika agregasi menjadi NH4+, berarti dia ketambahan H+-nya. Maka NH3 di sini sifatnya sebagai basa
basa. Sedangkan untuk H2O di sini menjadi OH- berarti dia kehilangan H+, maka H2O sifatnya sebagai asam. Dan di sini untuk NH4+ adalah asam konjugasi dari H3, sedangkan OH- adalah basa konjugasi dari H2O. Nah, jadi di sini kita bisa simpulkan bahwa suatu senyawa bisa bertindak sebagai asam dan basa itu tergantung pada reaksinya seperti apa. Nah, kemudian yang ketiga, ini teori asam basa Lewis. Nah, jadi ada beberapa reaksi yang tidak dapat dijelaskan dengan kedua teori sebelumnya. Misalnya pada reaksi ini NH3 plus BF3 menjadi NH3BF3. Nah, kita ingat kembali pada saat kita belajar mengenai ikatan kovalen. Jadi di sini untuk N itu tangannya nomor atomnya 7, H1, kemudian B itu 5 dan F itu 9. Nah, kita tentukan dulu untuk konfigurasinya. Yang N nomor atomnya 7 berarti ini 2, 5, kemudian H itu 1, kemudian B itu berarti 2 dan 3, kemudian yang F yaitu 2 dan 3. Nah, kita gambarkan untuk struktur Lewisnya NH3 berarti N sebagai atom besar. Nah, kita gambarkan dulu. Di sini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti ini hanya bisa masuk ke 1. Kemudian untuk yang BF3, B-nya sebagai atom besar. Di sini mempunyai elektron valens ya 1, 2, 3. Kemudian F-nya masuk 1, 1. Nah, kita lengkapi untuk F-nya. Ini elektronnya ada 7. Nah, di sini agar kedua senyawa ini dapat berikatan, maka kita lihat pada N itu terdapat satu pasangan elektron bebas. Nah, kemudian pasangan elektron bebas ini digunakan bersama antara B dan N, sehingga terbentuk ikatan kovalen koordinasi. Jadi di sini kita gambarkan lagi. Di sini ini ada satu pasangan elektron bebas yang digunakan bersama antara N dengan B, sehingga ini akan kita lihat untuk jenis ikatannya ya. Untuk NH3 sendiri antara ikatan N dengan H ini masing-masing adalah ikatan kovalen tunggal. Kemudian yang N dengan B ini adalah kovalen koordinasi. Nah, kita lambangkan dengan tanda panah. Di sini tanda panah ini menunjukkan bahwa ini adalah ikatan kovalen koordinasi, di mana pasangan elektron bebasnya ini disumbangkan dari N dan ke B kemudian digunakan bersama. Nah, dari proses ini pembentukan ikatan antara NH3BF3, maka di sini yang mana yang bertindak sebagai asam? Asamnya di sini adalah BF3, yaitu senyawa yang menerima pasangan elektron dari senyawa lain, atau dia dikatakan sebagai akseptor elektron. Jadi ini bertindak sebagai asam, sedangkan NH3-nya bertindak sebagai basa. Jadi untuk basa itu yang gimana sih? Yaitu senyawa yang dapat memberikan pasangan elektron kepada senyawa lain atau disebut donor elektron. Nah, jadi kebalikannya, kalau tadi pada teori asam basa teori, asam itu donor proton, basa akseptor proton, sedangkan pada teori asam basa Lewis, asam adalah akseptor elektron, sedangkan basa adalah donor elektron. Nah, kemudian untuk mengetahui apakah suatu larutan itu bersifat asam, basa, atau
kita bisa menggunakan indikator. Nah, indikator ini apa? Yaitu zat yang dapat memberikan warna yang berbeda pada larutan yang bersifat asam maupun basa. Nah, ini ada beberapa contoh indikator. Jadi indikator nanti ada dua, yaitu indikator alami. Jadi indikator alami, misalnya ada kunyit, kemudian ekstrak kunyit, ekstrak bunga sepatu, kemudian ekstrak ini buah naga dan sebagainya. Nah, jadi ada indikator alami dan indikator buatan. Kemudian untuk indikator buatan contohnya adalah lakmus, metil jingga, metil merah, BTB dan benoktalin, di mana masing-masing punya trayeknya sendiri dan perubahan warna indikator seperti apa. Nah, ini ya, misalnya ini yang ini ya, indikator universal, kemudian ada lakmus merah dan lakmus biru. Nah, kemudian ini, oke, misalnya kita bisa lihat di sini kalau misal suatu larutan kita uji menggunakan kertas lakmus merah dan lakmus biru. Nah, ini ternyata lakmus merah tetap merah, yang lakmus biru berubah jadi merah. Berarti ini merupakan penanda bahwa larutan tersebut sifatnya adalah asam. Nah, jadi kita harus bisa mengidentifikasi larutan tersebut, sifat larutan tersebut, mungkin misalnya dengan pengujian menggunakan indikator asam basa. Nah, kemudian sebagai contoh, diketahui trayek perubahan warna indikator asam basa sebagai berikut. Nah, ini ada dua sampel air, yaitu sampel A dan sampel B. Berarti untuk memudahkan, untuk mengetahui berapa sih perkiraan harga pH dari kedua sampel air tersebut, kita buat garis bilangan. Nah, ini untuk yang sampel A. Ini untuk sampel A. Kita buat dulu untuk garis bilangannya. Oke, di sini yang dipakai adalah PP, benoktalin, kemudian brontimol biru atau BTB, dan metil merah. Kita mulai dari sampel A. Ini memberikan warna merah ketika ditetesi indikator benoktalin, warna merah, berarti pH-nya itu sekitar di atas 10 ya kalau berarti. Kemudian dengan BTB ini warnanya biru, berarti di atas 7,6. Kemudian dengan metil merah warnanya kuning, berarti di atas 4,2. Kemudian kita tarik ini garis yang dilalui oleh ketiganya. Jadi berarti ini ya, lebih dari 10. Maka pH-nya untuk yang A adalah pH larutan A adalah lebih dari sama dengan 10. Nah, kemudian sekarang untuk yang sampel B, sama kayak tadi, kita buat dulu untuk garis bilangannya. PP, BTB, dan metil merah. Nah, sampel B ini tidak berwarna ketika ditetes dengan indikator benoktalin, berarti kurang dari sama dengan 8. Kemudian dengan BTB warnanya hijau, berarti antara kuning ke biru ya, berarti antara 6,0 sampai dengan 7,6. Kemudian dengan metil merah warnanya kuning, berarti di atas 4. Nah, kalau kita perhatikan dari ketiga garis bilangan ini, kita tarik manakah yang beririsan antara keduanya. Nah, berarti yang beririsan ketiganya ya, ketiga garis ini berarti yang antara 6,0. Jadi untuk pH larutan B itu antara 6,0 sampai dengan 7,6. Oke,
kemudian untuk kekuatan asam, jadi di sini berdasarkan jumlah ion H+ yang dihasilkan senyawa ketika dilarutkan di dalam air, asam itu kita bagi menjadi dua. Ada asam kuat dan asam lemah. Asam kuat karena senyawa asam tersebut ketika dilarutkan di dalam air dia dapat terionisasi sempurna atau alfanya sama dengan 1. Sedangkan untuk asam lemah ini karena terionisasi sebagian, jadi untuk derajat ionisasinya antara 0 sampai dengan 1. Nah, ini ada beberapa contoh asam dan namanya serta kekuatannya. Ada asam nitrat, asam nitrit, asam sulfat, asam sulfit, kemudian asam karbonat, asam fosfat, asam fosfit, dan sebagainya. Nah, untuk asam kuat ini gampang saja untuk menghafalkannya. Jadi contoh-contoh senyawa yang termasuk asam kuat itu ada ini adalah ion sisa asam kuat. Nah, berarti kalau rumus dari asamnya sendiri berarti ada HCl, tinggal kita tambahkan dulu dengan H+. Kita ingat kembali bahwa suatu senyawa jadi kation dan anion itu dapat membentuk senyawa jika jumlah muatan positif dan negatifnya sama dengan 0. Berarti untuk rumusnya sendiri ada HCl, HBr, Hi, H2SO4, HNO3, dan HCl4. Nah, kemudian untuk asam lemah berarti selain asam tadi. Nah, kemudian untuk kesetimbangan asam, jadi untuk ini ya, bagaimana sih kita menghitung untuk kesetimbangan asamnya? Jadi untuk asam monoprotik itu yang menghasilkan satu ion H+. Nah, kita lihat kembali konsep dari kesetimbangan. Ha terionisasi menjadi H+ plus amin. Maka untuk tetapan kesetimbangannya bisa kita tuliskan konsentrasi H+ dikalikan konsentrasi amin per delta E. Nah, dibagi dengan konsentrasi Ha. Sedangkan untuk asam diprotik ini yang menghasilkan 2 ion H+, maka Ha-nya adalah H2A. Di sini terionisasi menjadi H+ dan plus H amin. Ka1-nya kita cari, kemudian H amin terionisasi kembali menjadi H+ plus A2 amin. Nah, ini bagaimana untuk Ka-nya? Nanti bisa kita kalikan. Nah, kalau misalnya kita ingin tahu berapa sih harga Ka dari H2A terionisasi menjadi 2H+ plus A2 amin. Nah, berarti tinggal kita kalikan saja Ka1 dibandingkan dengan Ka2. Nah, yang perlu kita amati ketika kita mengetahui kekuatan dari suatu asam, itu kita lihat saja nilai Ka-nya. Kalau nilai Ka-nya semakin besar, maka asamnya semakin kuat. Ka semakin kecil berarti asamnya semakin lemah. Nah, kemudian berlaku juga untuk yang basa ya. Jadi di sini untuk yang basa juga ada harga Kb-nya, itu tetapan ionisasi besar. Nah, kemudian kita membicarakan tentang auto ionisasi air. Jadi kalau kita menggunakan peralatan yang sensitif, ini untuk air murni itu dapat, ini kalau kita uji menggunakan alat uji daya hantar listrik, ini dapat menghantarkan listrik. Air murni itu dapat menghantarkan listrik tetapi sangat lemah. Nah, berarti di sini mengindikasikan kehadiran dari sejumlah kecil ion-ion dari hasil ionisasi air tadi. Nah, jadi untuk air itu dia bisa mengalami auto-ionisasi atau secara otomatis terionisasi. Nah, ini kita tuliskan dalam bentuk kesetimbangan, yaitu H2O plus H2O. Jadi molekul H2O ini dapat terionisasi menjadi H3O plus OH-. Nah, jadi untuk reaksinya seperti ini kita bisa lihat. Nah,
Kemudian kalau kita mau mencari untuk harga tetapan kesetimbangannya, di sini kita ingat kembali untuk kuadrat kesetimbangan tadi ya, konsentrasi produk pangkat koefisien per konsentrasi reaktan pangkat koefisien. Karena di sini H2O-nya ini adalah fasenya liquid, maka tidak dimasukkan ke dalam rumus tetapan kesetimbangan. Berarti di sini tinggal H3O plus dikalikan konsentrasi OH-. Ini salah tulis ya, ini OH-. Oke. Kemudian often for convenience we omit the water molecule that carries the hydrogen ion and write H plus in place of H3O plus. Jadi bisa kita gunakan istilah ion H plus untuk menggantikan H3O plus. Jadi untuk reaksi autoionisasi dari air adalah H2O menjadi H plus plus OH-. Sehingga KW-nya adalah konsentrasi H plus kalikan konsentrasi OH-. Oke, ini sama lagi. Oke. Nah, jadi kalau pada air murni konsentrasi dari H plus dan OH- itu diproduksi dari autoionisasi itu konsentrasinya sama karena jumlah ion yang dihasilkan juga sama. Nah, di sini berarti kalau misalnya kita tentukan konsentrasi ion H plus dan OH- pada suhu 25 derajat Celcius itu adalah 1 kali 10 pangkat min 7 molar, maka harga KW-nya bisa kita cari, yaitu konsentrasi H plus kalikan konsentrasi OH- berarti KW-nya adalah 1 kali 10 pangkat min 14. Nah, ini berlaku pada suhu 25 derajat Celcius atau pada suhu ruangan ya. Nah, jadi sama seperti tetapan kesetimbangan, maka harga dari KW itu dia berubah-ubah tergantung pada suhunya. Nah, ini ada tabel yang menunjukkan harga tetapan kesetimbangan air. Ini ketika terjadi perubahan suhu, harga KW-nya juga berubah ya. Oke. Nah, kemudian ini ada skala pH di sini untuk larutan yang pH-nya sama dengan 7. Tadi kan sifatnya netral, kurang dari 7 sifatnya asam, asid. Kemudian yang lebih dari 7 sifatnya adalah basa atau base. Nah, ini ada contohnya. Jadi kalau asam itu pH-nya semakin kecil, asamnya semakin kuat, sedangkan basa pH-nya semakin besar, maka dia sifatnya semakin basa. Nah, seperti itu. Kemudian untuk derajat keasaman, jadi untuk derajat keasaman power of hydrogen ini bisa kita cari dengan rumus pH sama dengan main log konsentrasi H+. Kemudian untuk pOH-nya sendiri adalah main log konsentrasi OH-nya. Nah, pKW sendiri ini adalah harga pH ditambah pOH sama dengan 14. Jadi untuk konsentrasi H+-nya itu adalah 10 pangkat min pH. Kemudian untuk asam kuat sendiri kita bisa cari dengan rumus konsentrasi H+ sama dengan A dikali Na, di mana A-nya di sini maksudnya adalah koefisien dari H+. Jadi harga indeks ya. Misalnya ada H2SO4, berarti A-nya adalah 2, HCl A-nya 1 dan seterusnya. Kemudian untuk asam lemah di sini kita bisa gunakan rumus konsentrasi H+ sama dengan akar Ka kali Na, atau bisa kita cari Na dikalikan alfa. Untuk alfa sendiri atau derajat ionisasi adalah akar Ka per Na. Untuk Ka sendiri adalah alfa kuadrat kalikan Na. Nah, untuk basa kuat sendiri konsentrasi OH- itu bisa kita cari dengan rumus B dikalikan NB sama seperti tadi, B-nya berarti di sini adalah jumlah dari ion OH- ya, atau koefisien OH- atau jumlah dari OH-. Kemudian untuk basa lemah sama seperti tadi, konsentrasi OH-nya bisa dicari dari akar Kb kalikan NB. Kemudian konsentrasi OH-nya juga bisa dicari dari molaritas basa kalikan dengan derajat ionisasi. Untuk alfanya adalah akar Kb per NB. Untuk Kb-nya sendiri adalah alfa kuadrat kalikan NB. Nah, sebagai contoh soalnya, a solution of HCl has a pH of 3.
Jadi larutan HCl itu punya pH 3. Kemudian yang ditanyakan adalah berapa gram HCl yang terdapat pada 0,25 liter of dissolution pada larutan ini. Berarti di sini kita tuliskan dulu harga pH-nya adalah 3. Kemudian kita ingat kembali tadi konsentrasi H+ adalah 10 pangkat min pH. Berarti 10 pangkat min 3. Maka di sini tinggal karena HCl itu termasuk asam kuat, maka di sini kita tuliskan konsentrasi H+ sama dengan A dikalikan Na, berarti 10 pangkat min 3. A nya sendiri adalah 1 ya, karena HCl itu terionisasi menjadi H+ plus Cl-, berarti jumlah ion H+-nya hanya 1. Maka ini hanya 1, kemudian kalikan Na, maka Ma-nya adalah 10 pangkat min 3 molar atau 0,001. Nah, kita ingat kembali untuk konsep molaritas. Molaritas adalah massa per mR, gram terlarut per mR terlarut dikalikan 1000 per volume dalam satuan mililiter. Nah, untuk molaritasnya sendiri adalah 0,001 sama dengan gram terlarut per mR terlarutnya. Kita ingat ARH itu 1, kemudian ARCl itu 35,5. Berarti ini 36,5 ya untuk mR-nya ya. Tinggal kita tambahkan ARH dan ARCl 36,5. Kemudian ini 1000 per 250. Bisa kita jalan 4. Berarti untuk gram terlarutnya adalah 36,5 dikalikan 10 pangkat min 3 per 4. Nanti akan ketemu berapa masanya. Kemudian contoh soal yang kedua, asam cuka banyak dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya dalam pembuatan acar. Jika 3 gram asam cuka dilarutkan ke dalam air hingga volumenya 250 liter, harga Ka-nya adalah 1,7 kali 10 pangkat 5, maka tentukan harga H+ dan pH dari tersebut. Berarti di sini kita tuliskan dulu yang diketahui. Di situ ada massa dari asam cukanya 3 gram. Kemudian MRT-nya berarti 60 ya mR cuka. Kemudian volume dari larutannya adalah 250 ml air. Kemudian Ka-nya adalah 1,7 kali 10 pangkat 5. Nah, berarti kita tentukan dulu molaritasnya. Oke, molaritasnya berarti di sini gram terlarut per terlarut dikalikan 1000 per volume. Nah, berarti 3 per 60 dikalikan 1000 per 250. Ini 4, ini 1 per 20. Bolak lagi menjadi 1/5 atau 0,2 ya berarti ya. Nah, asam cuka, jadi untuk asam cuka itu kan rumusnya CH3COH. Ini masuk deretan asam lemah. Maka kita cari konsentrasi H+-nya dengan rumus akar Ka kalikan Ma. Berarti akar dari 1,7 kali 10 pangkat 5 dikalikan Ma-nya 0,0 atau dari 3,4 kali 10 pangkat 5. Berarti untuk pH-nya nanti konsentrasi H+-nya adalah 3, akar 3,4 dikalikan 10 pangkat 5. Maka pH-nya tadi main log konsentrasi H+. Nah, berarti di sini langsung saja kita baca main log dari akar 3,4 kali 10 pangkat min 3 ya.
langsung kita baca, berarti 3 men log akar 3